Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah metode numerik. Namun kali ini topiknya adalah interpolasi gitu ya, dan part 1 gitu. Karena seperti yang kalian lihat di silabus gitu ya, interpolasi ini cukup banyak metodenya gitu ya, dan setiap metode itu somewhat ya agak rumit sedikit gitu ya, cuman tidak susah gitu ya. That's why I decided to split this topic into two part gitu, dan ini adalah part yang pertama. Adapun outline kali ini gitu ya, pasti yang pertama adalah introduction gitu, karena pasti kita akan awali apa sih interpolasi, kenapa kita perlu untuk mempelajarinya kayak gitu. Terus apa kaitannya nanti dengan tugas atau tupoksi saya sebagai metodologis misal kayak gitu. Nah, habis introduction kita langsung pindah ke metodenya, dimana untuk untuk part pertama ini gitu ya, kita hanya akan ngomongin dua metode, yakni yang pertama direct dan yang kedua adalah Newton method. Oke, langsung aja gitu ya. Introduction to interpolation. Apa sih interpolasi gitu ya? Mungkin some of you gitu ya itu udah paham gitu ya, udah sering mendengar gitu kata-kata interpolasi gitu ya. Nah, interpolasi itu ya bisa dianggap sebagai metode atau cara gitu ya untuk mencari best fit gitu ya, untuk mencari berapa sih fungsinya gitu ya, untuk mendapatkan nilai yang tidak diketahui gitu ya, menggunakan nilai-nilai yang diketahui gitu. Terus mungkin sebagian orang merasa, lalu apa bedanya sama regression Bu gitu. Kan kemarin regresi itu juga ngomongin ini titik-titik gitu ya, terus kita mencari best fitnya gitu ya untuk prediksi misal gitu. Kan sama aja, prediksi kan unknown gitu ya. Lalu apa bedanya interpolasi dengan regresi gitu ya. Makanya saya di sini bilang, so what makes different gitu ya from regression gitu. Nah, kalau saya boleh gambar gitu ya, misal di sini sama-sama ada ini gitu ya, grafik gitu. Nah, ini regression, ini interpolation gitu ya. Masih ingat kemarin gitu ya, let's say kita punya titik-titik di sini gitu ya, ini X, ini Y gitu ya, ini X, ini Y gitu ya. Nah, kalau regresi gitu ya, kita mencari berapa sih functionnya gitu ya. Functionnya di mana, functionnya ini kita tentukan, kita mau linear kah, kita mau kuadratik kah, atau polinomial gitu ya, yang dimana gitu ya pasti akan ada error di sana gitu ya, karena memang mendekati gitu ya, jadi dia melewati semua titik yang diberikan gitu. Nah, kalau bedanya gitu ya sama interpolasi gitu ya, sama-sama nih gitu diketahui titiknya, cuman best fit di sini gitu ya itu harus melewati semua titik yang ada gini. Jadi gitu ya, kalau kita misal pengen tahu X yang unknown gitu ya, X unknown ini harus gitu ya dilewati sama Fx ya, dimana Fx nya ini harus banget gitu ya dibuat gitu ya, dibuat dengan menggunakan non values. Jadi kayak gitu, paham ya setidaknya bedanya gitu ya. Secara grafik itu bentuknya seperti ini. Kalau interpolation tuh harus benar-benar melewati datanya gitu ya, sedangkan kalau regression dia mendekati gitu ya, makanya disebut di situ adalah least square error gitu, dicari best fit yang dia paling kecil errornya. Jadi misal kayak gitu. Nah, secara teori sendiri gitu ya, ada 3 perbedaan terkait regression dan interpolation gitu ya. Yang pertama gitu ya, yang tadi saya bilang regression gitu ya, itu biasanya fitting curve-nya atau misal line-nya gitu ya, line yang melewati data-data itu biasanya digunakan untuk datanya tuh kalau yang gede banget, banyak banget gitu ya. Makanya kalau kalian mungkin nanti interest sama AI, sama machine learning, itu kan
mostly itu salah satu fungsi yang digunakan adalah regresi gitu ya, nggak pakai interpolasi gitu ya, karena kalau pakai interpolasi beda cerita gitu ya. Nah, pakai regresi karena apa? Karena kalau ngomongin AI itu berarti ngomongin big data gitu ya, karena datanya sangat besar gitu, makanya dia menggunakan regresi untuk disimplify gitu ya, direduce atau dimudah jumlahnya tuh lebih di minimize gitu ya, diperkecil gitu. Itulah kenapa gitu ya, yang tadi saya bilang gitu ya, akhirnya nggak semua base fit ini nggak semua melewati data gitu. Mungkin ada yang melewati data tapi pasti ada yang enggak gitu ya. Nah, ini kalau regresi. Sedangkan kalau interpolasi gitu ya, fitting curve-nya itu hanya melihat gitu ya, melihat si datanya gitu, as many as the known data. Kalau regresi itu banyak data pun nggak apa-apa, nanti yang diambil sebagai fitting curve-nya itu sampelnya gitu ya, yang penting melewati data-data tersebut. Kalau interpolasi enggak, dia harus benar-benar ngikutin sebanyak data yang diberikan gitu ya, atau kalau bahasanya adalah data just right gitu, jadi emang benar-benar sesuai dengan data, jadi seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua gitu, kalau regresi gitu ya, regresi itu karena gitu ya, karena dia kan melewati banyak data gitu ya, akhirnya kan kita mendapatkan suatu function. Nah, kita bisa menggunakan predict di masa depan gitu ya. Karena apa? Dengan function yang sama kita anggap bahwa sebaran datanya tuh seperti ini gitu ya. Makanya kita bisa memanfaatkan itu untuk predict ke depan gitu. Makanya tadi saya bilang gitu ya, kalau kaitannya AI ini bisa kita pakai untuk salah satu metode untuk prediksi cuaca gitu. Karena kalau kita sudah mendapatkan function dari data-data observasi yang diketahui gitu ya, kemudian kita bisa draw functionnya. Dari function itu kita tahu gitu kira-kira kedepannya seperti apa. Nah, kalau interpolation itu enggak gitu ya, dia hanya bisa memprediksi dengan ring data yang diketahui gitu ya. Jadi misalnya seperti ini gitu ya, ya misal kayak gini, ya udah gitu, dia nggak akan bisa dipakai untuk mengetahui X di luarnya. Kalaupun dia dipakai untuk mengetahui, paling X yang emang diantaranya si line ini gitu. Jadi gitu ya, only to find the value within the data range. Jadi interpolasi ini hanya dapat digunakan untuk mengetahui data pada gitu ya, di dalam data-data yang diketahui gitu. Karena kalau di luar itu namanya extrapolation, dan itu juga another story gitu ya, beda lagi ceritanya. Karena kita ngomongin interpolation, makanya inter itu hanya di dalam data yang diketahui. Nah, yang terakhir gitu ya, regression itu dapat mengakomodir semua jenis function. Makanya kemarin itu kan baik linear, non-linear itu bisa polinomial, kemudian bisa banyak kan kemarin eksponensial, logaritmik, itu kan semua bisa diakomodir sama regresi gitu ya. Sedangkan kalau interpolasi itu terbatas gitu ya, dia hanya biasanya gitu ya, itu bentuknya adalah polinomial gitu. Jadi kuadrat atau pangkat, hanya non-linearnya tuh pangkat gitu, jarang diketahui yang logaritmik atau eksponensial dan sebagainya gitu ya. Jadi itu alasannya gitu ya. Jadi kalau regression itu lebih general gitu ya, sedangkan kalau interpolation itu lebih spesifik gitu ya. Nah, ini nanti kaitannya apa Bu gitu ya, kaitannya adalah kalau regresi gitu ya, karena dia general pasti kemungkinan ada error. Karena apa? Karena pasti kalau kita mendapatkan function di sini ada data, karena dia berawal dari sebaran data, dan ada data yang mungkin dia jauh banget errornya gede. Sedangkan kalau interpolasi gitu ya, itu kebanyakan ketelitiannya jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena sesuai gitu ya, sesuai dengan jumlah data yang dikasih gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau interpolasi itu seperti itu. Terus fungsinya apa Bu? Kita itu belajar ini gitu ya. Karena kan kita kebanyakan kalau nanti jadi observer gitu ya, meskipun sekarang udah banyak sih alat kayak AWS gitu ya, yang dia pengukurannya itu udah frequent gitu ya, udah pasti ada data, entah itu per detik atau dia per menit gitu ya. Tapi kan kita juga masih melakukan observasi secara manual gitu ya, yang kalian harus
pergi ke sangkar meteo atau pergi ke taman alat gitu ya every 30 minutes kalau misal di penerbangan yang sibuk gitu ya, di stasiun penerbangan yang sibuk, atau mungkin per jam kalau hanya di synoptic biasa gitu ya. Nah itu kan pengukuran yang diskrit ya gitu ya, artinya terputus gitu, nggak continue gitu, dan ada kalanya gitu ya ada something happened yang mungkin akhirnya membuat kalian nggak bisa pengamatan. Misal hujannya gede banget, hujannya deras banget, kemudian berbahaya gitu ya kalau kalian melakukan pengamatan di lapangan yang terbuka gitu ya, takut tersambar petir atau sebagainya gitu, atau misal tiba-tiba alatnya rusak gitu ya, yang artinya gitu ya dalam kurun waktu tertentu gitu ya ada yang tidak ada datanya gitu ya, misal di sini blank gitu ya. Nah untuk mengisi blank ini gitu ya kita menggunakan interpolasi gitu ya dengan memanfaatkan data-data yang ada gitu ya. Nah terus pertanyaannya, lah kenapa nggak pakai regresi aja sih Bu, susah-susah amat belajar ini, toh sama-sama aja. Tadi yang saya bilang gitu ya, kalau regresi gitu ya dia mencari best fit itu karena keseluruhan lihat datanya gitu ya. Itulah kenapa gitu ya best fitnya atau bukan best fitnya ya, functionnya itu bisa saja pendekatan, jadi nggak bener-bener melewati atau memperhitungkan data-data yang ada gitu. Itulah kenapa nanti kalau kita menggunakan itu untuk mencari nilai yang tidak diketahui pasti gitu, karena functionnya aja dia berangkat dari nyari yang least square error kan gitu, pasti ada errornya. Beda sama interpolasi karena dia benar-benar lihat data per data gitu ya, makanya dia ketelitiannya jauh lebih tinggi kayak gitu. Jadi paham gitu ya kenapa akhirnya saya perlu gitu menggunakan belajar interpolasi gitu. Kalau regresi jelas ya untuk prediksi ke depan Bu gitu, karena saya ahli meteorologi, karena I will be a forecaster gitu ya. I want to know what happen in the future gitu ya, makanya saya harus tahu functionnya, makanya bisa tahu nanti kira-kira suhunya gimana, hujannya gimana gitu ya. Sedangkan kalau interpolasi enggak, itu lebih membantu observer gitu ya, kalau misal ada data yang kosong atau data yang hilang, jadi supaya datanya itu tetap ada gitu dan mengikuti fluktuasi yang sesuai dengan data-data yang diketahui, jadi nggak pencilan, nggak aneh gitu, nggak errornya gede. Jadi misal seperti itu. Nah langsung aja gitu ya kita ke direct method gitu. Direct method itu apa gitu ya, namanya juga direct gitu ya, langsung gitu ya. Jadi metode ini sama gitu ya untuk mendapatkan base fit atau function gitu ya, atau apapun itu, whatever the name gitu ya, based on the given data atau the provided premise gitu. Pasti nanti kalian akan dikasih premis, misal dia linear gitu. Kalau linear gitu ya, oh berarti dia hanya fitting line for data at 2 points gitu ya. Jadi kalau linear itu pasti 2 points gitu. Karena apa gitu ya, masih ingat tadi gitu ya, kalau kita misal dikasih ini sama ini gitu ya titiknya, kalau linear pasti kan dia cuman garis lurus gitu ya, berarti dia cuman butuh 2 line aja gitu. Karena hanya yang penting melewati 2 titik itu gitu. Jarang kan kalau misal kayak gini tiba-tiba melentot ini, ya kan nggak mungkin gitu ya. Makanya dia linear gitu. Misal di sini x0 dan x0 dan y0 kayak gitu. Misalnya sorry. Nah, kalau di direct method gitu ya, di direct method gitu fungsi umumnya itu adalah P1x gitu ya sama dengan A0 ditambah A1x gitu ya, karena dia linear gitu ya, jadi pretty simple gitu. Nah pertanyaannya adalah gitu ya, bagaimana kita mendapatkan A0 dan A1 gitu ya supaya mendapatkan suatu function gitu, karena dia adalah koefisiennya gitu kan. Nah dia tuh sama gitu ya, sama dengan kemarin Gaussian gitu ya. Kita balik lagi ke sini, misalnya ada data gitu ya, karena dia linear berarti kan dia perginya ke sini. Misal ini x0 gitu ya, ini adalah x, ini adalah y gitu ya, berarti ini x0 y0, ini adalah x1 y1 gitu ya, berarti ini adalah misal p1x gitu ya, karena dia linear gitu ya, linear kayak gitu. Nah ini bisa didekati dengan ini gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan A0 nya kita bisa memanfaatkan function ini gitu ya, A0 ditambah A1 X1 gitu, karena kan Y1 itu pasti
sorry, iya, Y1 berarti dia dapatnya dari si X1 gitu ya. Begitu pula dengan X0 dan Y0 kayak gitu. Nah, kalau dari sini kan gampang ya. Karena apa gitu? Saya bilang gampang, ya itu bisa diselesaikan dengan cara yang kemarin gitu ya, Gaussian gitu ya. Ini kali ini sama dengan ini gitu. Kita nyarinya A0 sama A1, di sini Y0 sama Y1 gitu ya. Tinggal aja dimasukkan kayak gitu. Lumayan gampang kan gitu. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, kuadratik. Kalau kuadratik berarti kan pangkat 2. Kalau pangkat 2 dia membutuhkan 3 poin gitu ya. Makanya di sini ada X0, X1, Y1 dan X2 dan Y2 gitu. Berarti kita tambahkan lagi nih di sini X2 dan Y2. Nah, kalau ini bisa jadi dia melengkung kayak gini gitu ya. Karena apa gitu? Karena kuadratik gitu ya. Jadi pangkat 2 kan bisa parabola gitu ya, bisa maksudnya udah melengkung gitu, nggak yang lurus kayak linear gitu kan. Nah, kalau untuk case ini gitu ya, persamaannya itu adalah P2 sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X2. Masih ingat gitu ya, interpolasi itu kebanyakan adalah polinomial atau polinom gitu ya. Nah, sama gitu ya, dari persamaan sini kita menggunakan bantuan si bantuan si Y, karena kan fx itu sama dengan Y kan gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, maka Y0 sama dengan A0 ditambah A1X ditambah X0 gitu ya, A0 A1X0 A2X0 kuadrat. Kemudian Y1 sama dengan A0 ditambah A1X1 ditambah A2X2 kuadrat. Kemudian Y2 sama dengan A0 gitu ya ditambah A1X2 ditambah A2X3 kuadrat gitu, karena dia direct gitu ya. Ya udah kan, kalau fungsi polinomial itu kan rata-rata adalah fx sama dengan a ditambah bx ditambah cx kuadrat ditambah dx pangkat 3 gitu ya, dan seterusnya sampai x pangkat n gitu misal gitu ya. Ini n x pangkat n gitu ya. Jadi kayak gini. Jadi karena direct ya udah gitu ya. Yang penting kalian paham, oh kalau kalau linear gitu ya, kalau direct linear berarti dia hanya membutuhkan 2 poin. Kalau dia direct kuadratik dia butuh 3 poin gitu ya. Kemudian dimasukkan ke functionnya kayak gitu. Nah, ini misal adalah contoh gambarnya tadi gitu ya, yang sekilas saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Kalau ini adalah linear gitu ya, kemudian kuadratik berarti agak melengkung gitu ya. Nah, yang terakhir kalau dia misal kubik gitu ya, berarti pangkat 3 gitu ya. Pangkat 3 berarti jumlah poinnya adalah 4 gitu ya, karena ini misal ini gitu ya, X3 kan ini 1, 2, 3, 4 kayak gitu, karena kan ujung-ujungnya itu dihitung ya gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang ini gitu ya, ya sama aja gitu ya. Berarti tadi P3X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X2 ditambah A3X pangkat 3 gitu ya. Tinggal ditambahkan aja sesuai dengan jumlah pangkat yang ini. Kalau mau X pangkat 5, X pangkat 6, X pangkat 7 ya udah tinggal ininya aja gitu ya. Nah, bedanya berarti kalau dia kubik gitu ya, karena dia 4 titik berarti Y-nya juga ada 4 kayak gitu kan. Nah, gini ya. Berarti Y0 sama dengan A0 ditambah X0 ditambah A2X0 kuadrat ditambah A3X0 pangkat 3. Kemudian ini A0 ditambah A1X1 ditambah A2X1 kuadrat ditambah A3X 1 pangkat 3 gitu ya, dan seterusnya gitu ya, sampai nanti kalau misal YN ya berarti A0 ditambah A1X1 ditambah XN gitu ya, ditambah AXN sampai XN pangkat N misal kayak gitu ya. Jadi tinggal gitu aja gitu ya. Oke, mungkin agak abstrak gitu ya. Ini maksudnya apa sih Bu Fitri? Saya nggak paham gitu ya. Nah, supaya paham kita ke exercise as usual gitu ya. Mungkin dengan exercise akan lebih terbantu gitu ya. Maksudnya Bu Fitri ini apa sih kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita berarti ke exercise. Nah, exercise-nya adalah misal nih gitu ya. Misal
ada downward velocity gitu ya, downward velocity of rain droplet which is observed by rocket given in this table gitu ya. Jadi ada roket yang dia mungkin melakukan pengamatan gitu ya terhadap droplet hujan gitu ya. Nah di situ tuh ada waktunya gitu ya. Pada waktu ke 0 dia nilainya 0, waktu ke 10 detik dia nilainya sekian, 15 detik dia nilainya sekian, ini sekian, pokoknya setiap pengukuran ada gitu ya, ada nilainya, ada waktunya, ada kecepatannya gitu ya. Nah pertanyaannya adalah coba dong dicari gitu ya downward velocity pada T16 gitu ya, karena di sini kan nggak ada T16 ya, berarti kan kita butuh interpolasi gitu. Kira-kira T16 itu berapa? Anggap T16 itu adalah data yang blank gitu ya. Kira-kira T16 berapa sih V-nya gitu ya? Berapa sih V-nya gitu ya menggunakan direct method untuk linear second, third, and fourth order polynomial kayak gitu. Kemudian gitu ya, berapa sih absolute relative approximate errornya kayak gitu. Nah, supaya kita lebih paham gitu ya, kita coba pakai ini gitu ya. Nah, karena tadi gitu ya, yang dicari adalah berapa sih T16 gitu ya, V pada T16 gitu kan, berarti V pada 16 kayak gini kan, yang dicari gitu ya. Ya kan kayak gini gitu ya. Nah dari sini gitu ya, masih ingat gitu ya, kalau tadi yang dicari yang ditanya adalah direct kemudian linear gitu ya, saya anggap ini A gitu ya, linear. Ingat linear berarti butuh 2 titik gitu ya. Nah kalau ini kan obvious banget gitu ya, jelas banget karena dia 16 itu antara 15 sama 20 gitu ya, 15 sama 20 otomatis mau nggak mau, suka nggak suka ya kita menggunakan 2 titik ini gitu ya. Berarti gitu ya, T0-nya sama dengan 15, T1-nya sama dengan 20 gitu ya. Dimana V15 itu sama dengan 362,78, V20 sama dengan 517,35 gitu ya. Masih ingat tadi gitu ya, bahwa Y0 sama dengan A0 ditambah A1X 0 gitu ya, Y1 sama dengan A0 ditambah A1X1 gitu ya. Nah, karena di sini Y-nya itu adalah V, berarti di sini adalah VT0 sama dengan A0 ditambah A1T0 gitu ya. Kemudian VT1 sama dengan A0 ditambah A1 kali T1 gitu ya. Ketika kita masukkan berarti VT-nya gitu ya, VT-nya adalah 362,78 sama dengan A0 ditambah A1 kali 15 gitu ya. Kemudian di sini 517,35 sama dengan A0 ditambah A1 kali 20 kayak gitu kan. Nah, kalau ini kan udah gampang banget ya. Ini kan sama dengan kemarin kalau kita mencari yang linear SLA gitu ya, simultaneous gitu ya, karena kita pengen tahu A0 sama A1-nya karena ini adalah gongnya untuk mendapatkan si function gitu ya. Karena kan masih ingat ya, function utamanya adalah P1x atau di sini T aja ya biar lebih mudah, P1T sama dengan A0 ditambah A1T gitu ya. Nah di sini berarti yang kita pengen cari tahu adalah A0 sama A1 gitu ya. Di sini berarti 362,78, ini 517,35 gitu ya. Kemudian ini adalah 1 dan ini adalah 15, ini 1 sama 20. Ini adalah transformasi dari persamaan ini. Nah, kalau ini kan gampang ya. Tinggal pakai Gaussian atau Gauss-Jordan atau mau pakai LU decomposition atau inverse matrix, whatever you like gitu ya. Nggak masalah, yang penting gitu. Yang penting adalah kalian tahu ini tidak bisa menggunakan iteratif gitu ya. Karena apa gitu ya? Matriks diagonal ini sih masih belum ngomongin matriks diagonal sih, karena cuman ini doang, masih nggak kelihatan gitu ya. Tetap aja sih ya, meskipun itu tetap kelihatan karena matriks diagonal harus lebih besar, ini kan nggak bisa, berarti ini nggak bisa pakai iteratif gitu ya. Makanya mau nggak mau pakai direct
metode gitu ya, entah itu Gauss Jordan dan teman-temannya gitu. Nah kalau udah pasti kan nanti akan dapat A0 berapa, A1 berapa, udah tinggal dimasukkan aja ke persamaan umumnya gitu ya. Berarti dimana persamaannya umum itu bisa juga diganti gini, VT sama dengan A0 gitu ya, ditambah A1T gitu ya. A0 ini ganti di sini, A1 ini ganti di sini. Udah deh gitu ya. Nanti baru kalau mau dicari 16 tinggal dimasukkan A0-nya tadi gitu ya. Hasilnya gitu ya, ditambah hasilnya kali 16. Nanti ketahuan deh berapa kecepatannya milimeter per second. Pretty easy, right? Gitu ya. Mudah kan gitu ya. Itu yang linear gitu ya. Ini yang linear. Terus kan tadi pertanyaannya linear kemudian kuadratik gitu ya. Kalau kuadratik berarti kita membutuhkan 3 points gitu ya. Agree kan? Kita butuh 3 points gitu. Nanti bingung. 3 points. Nah, 3 points di sini kira-kira poinnya mana gitu. Karena di sini bisa jadi 10, 15, 20 atau 15, 20, 25 gitu ya. Nah, karena 16 ini terletak di sini gitu ya. Aturan dari interpolasi adalah kita menggunakan jarak terdekat dari yang pengen diketahui. Berarti kalau di sini kan obvious ya, kelihatan gitu. Karena apa? Kalau dia 16 gitu ya, berarti ke sini dia bedanya 6,5. Sedangkan ke sini dia bedanya 6. Nah, kalau dari sini berarti ketahuan 10 jauh lebih kecil daripada 22,5. Itulah kenapa gitu ya 3 points ini menggunakan nilai T0-nya sekarang 10, T1-nya 15, T2-nya sama dengan 20. Karena apa? Karena 16 lebih dekat ke 10 daripada ke 22,5. Jadi pemilihan titik pada interpolasi itu meter gitu ya. Nggak hanya kita tahu oh 3 poin, oh dia kalau kubik 4 poin, tapi kita bisa tahu gitu titik mana yang dipergunakan gitu. Karena semakin dekat dia dengan nilai yang tidak diketahui itu gitu, itu kemungkinannya jauh lebih benar gitu ya. Kemungkinannya jauh lebih besar gitu ya. Nah, dari sini sama gitu ya, balik ke yang tadi gitu ya. Berarti di sini VT0 sama dengan A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat. Gini kan ya. Kemudian VT1 sama dengan A0 ditambah A1T, ini T0, ini T0, T1 ditambah A2 T1 kuadrat, VT2 sama dengan A0 ditambah A1 T2 ditambah A2 T2 kuadrat gitu ya. Udah deh dimasukkan gitu ya. Dimasukkan angka-angkanya, jadinya kita memiliki satu sistem persamaan gitu ya. A0 ditambah T0-nya 10, A1 ditambah 100 A2 sama dengan 227,04. Tahu kan ini dari mana? Karena ini adalah VT0 gitu ya. VT0 adalah ini gitu ya. Kemudian T0-nya 10, makanya dia jadinya 10. Kemudian T0 kuadrat. 10 kuadrat itu adalah 100 gitu ya. Ini persamaan yang pertama gitu ya. Persamaan yang kedua berarti adalah A0 ditambah 15 A1 ditambah 225 A2 sama dengan 362,78 gitu. Kemudian yang ketiga A0 ditambah 20 A1 ditambah 400 A2 gitu ya. 400 A2 sama dengan 517,35 gitu ya. Masih sama yang tadi gitu ya. Paling mudah udah menggunakan direct SLE gitu ya. Di sini A0, A1, kemudian A2 227,04, 362,78, 517,35. Di sini 1, 10, 100, 1, 15, 225, 1, 20, 400 gitu ya. Udah deh, kan pasti nanti kalau menggunakan persamaan yang tadi saya bilang, mau Gauss naif gitu ya, Gauss naif, Gauss Jordan, LU atau inverse, anything you really like gitu ya. Nanti akan ketahuan berapa A0-nya, berapa A1-nya, berapa A2-nya. Kalau udah ini tinggal dimasukkan ke persamaan utama gitu ya. Bahwa A0 ditambah A1 T ditambah A2T kuadrat sama dengan sekian gitu ya. Nah, tinggal aja kalau berarti dicari V16 berarti A0-nya ketahuan ditambah A1-nya tahu, berarti ini kali 16 ditambah A2-nya tahu kali 16 dikuadratkan. Nanti hasilnya udah deh dapet gitu ya. It's pretty easy right gitu ya. Sama untuk
berapapun nilainya gitu ya. Yang tadi kan disuruh sampai fourth ya, ini coba yang kubik gitu ya. Sama aja gitu ya, sama aja, cuman kita harus paham pola utamanya. Berarti kalau kayak gini pola utamanya karena dia kubik gitu ya, berarti sama dengan A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat ditambah A3T pangkat 3 gitu ya. Berarti membutuhkan 4 poin gitu. Sama gitu ya. 4 poin sini dilihat dari mana gitu ya. Kita balik lagi ke sini gitu ya. Nah, di sini berarti ada 16 gitu ya. Naik ke atas kalau kita pakai 0 berarti bedanya adalah 16 gitu ya. Kalau kita turun ke bawah bedanya 6,5. Otomatis kita mau nggak mau adalah merangkul 22,5 instead of menggunakan 8. Cukup gampang kan gitu ya. Berarti sekarang T0 nya sama dengan 10 gitu ya, T1 nya sama dengan 15, T2 nya sama dengan 20, dan T3 nya gitu ya 22,5. Karena apa? Karena 0 jauh lebih jauh daripada 22,5 gitu ya. Nah, nanti ketahuan kan ininya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kayak gini gitu ya, coba nanti cari persamaannya gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam ini gitu. Harusnya gitu ya, A0, A1, A2, A3 di sini berarti 1, 10, 100 ribu gitu ya. Kemudian 1, 15, 225, 3375, kemudian 1, 20, 408.000 gitu ya. Kemudian 1, 22,5, 506,25, 11,391 gitu ya. Di sini ya udah masukkan aja sesuai dengan VT yang tadi di table gitu ya. Kalau udah dapat persamaannya tinggal dimasukkan gitu ya. Tinggal dimasukkan ke ke persamaan yang udah jadi gitu ya, karena persamaannya nanti jatuhnya adalah ini gitu ya. Tidak baru saya tulis lagi gitu ya. Masuknya ke sini. A0 nya ketahuan, A1 ketahuan, A2 ketahuan, A3 ketahuan, tinggal nanti dikalikan dengan 16 gitu ya. Jadi T-nya ini diganti dengan 16. Udah deh dapat yang kubik. Kemudian yang fourth gitu ya, pangkat 4 gitu ya. Berarti ini pangkat 4 berarti dia butuh 5 poin. Lagi-lagi gitu ya, berarti kita menentukan poinnya gitu ya. Balik lagi ke atas gitu, 16. Poinnya berarti ada 30, ada 0. Mana yang mau kita tambahkan? Kita lihat lagi. 0 ke 16 bedanya 16. 16 ke 30 bedanya 14. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, berarti titik yang kelimanya itu adalah 16 instead of 0 gitu ya. Jadi untuk ini gitu ya, T0 nya masih sama 10, T1 nya sama dengan 15, T2 nya sama dengan 20, T3 nya sama dengan 22,5, kemudian T4 nya sama dengan 30. Ini sama, nanti kalian rubah dalam bentuk matriks gini gitu ya, untuk mendapatkan nilai A0, A1, A2, A3, A4 gitu ya, karena dia 5 poin gitu. Kemudian gitu ya, yang terakhir itu adalah berapa kira-kira error approximate-nya gitu ya. Dari mana kita tahu error approximate-nya? Error approximate itu kan berarti didapatkan dari iterasi sebelumnya, iterasi selanjutnya, harusnya seperti itu gitu ya. Nah, di sini error approximate dapat didekati dengan misal gitu ya. Untuk mengetahui nilai approximate pertama, berarti nanti adalah V yang baru kan tadi kan kita dari yang pertama linear, yang kedua kuadratik. Jadi kuadratik yang bisa dicari duluan gitu ya. Berarti untuk error kuadratik gitu ya, error kuadratik sama dengan VT kuadratik dikurangi VT linear dibagi VT kuadratik gitu ya, kalikan 100 gitu ya. Jadi kalau ini 16, masukin aja nilai 16 nya gitu ya, nanti ketahuan. Terus nanti sama gitu, tadi habis kuadratik berarti kubik gitu ya. Berarti kalau di sini adalah VT kubik dikurangi VT kuadratik dibagi VT kubik. Terus keempat, pangkat 4, berarti di sini V pangkat 4 dikurangi V kubik gitu ya per V pangkat 4 gitu. Nanti ketahuan gitu ya, errornya makin mendekati 0 atau enggak gitu. Jadi nanti kita tahu kira-kira menggunakan paling baik itu menggunakan sedikit titik atau banyak titik gitu ya. Mudah kan untuk direct method. Kalau gitu kita pindah ke ini selanjutnya gitu ya. Metode selanjutnya itu adalah Newton method gitu ya. Apalagi nih Bu gitu ya. Newton method itu adalah sebenarnya sama aja gitu ya,
semuanya itu sama metode interpolasi gitu ya, cuman cara mengekspresikannya aja, mengekspresikan general equationnya aja yang agak berbeda gitu ya. Makanya di sini saya bilang different approach to express its equation, cuman beda di cara mengekspresikan equationnya. Kalau tadi kan gampang gitu ya, karena direct gitu ya, ya udah gitu, tinggal misal V0 apa berapa kayak tadi, V T sama dengan A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat misal, kalau untuk yang kuadratik gitu ya, karena dia direct. Nah kalau Newton method gitu ya, kalau Newton method itu agak berbeda gitu ya. Bedanya di mana? Sama-sama gitu ya, menggunakan linear, kuadratik, kubik, karena kan kebanyakan interpolasi itu polinom gitu ya, polinom, makanya dia akan banyak gitu, dia mau linear, mau kuadratik, atau mau apa gitu ya. Nah bedanya adalah kalau ini tadi direct method gitu ya, itu untuk linearnya itu P1x sama dengan A0 ditambah A1x, sedangkan kalau untuk Newton P1x sama dengan A0 ditambah A1x dikurangi x0. Kelihatan kan bedanya, ini direct, ini Newton gitu ya, ada bedanya gitu ya, ada bedanya. Nah dari sini gitu ya, dari sini A0 itu bisa dianggap sebagai nah kayak gini. Nah berarti yang dicari adalah A0 dan A1 gitu ya, karena tadi lumayan gampang gitu ya. Kalau tadi lumayan gampang karena direct, nah kalau ini agak sedikit berpikir gitu ya, agak sedikit berpikir gimana sih gitu ya. Jadi misal gini, dia bisa menggunakan persamaan seperti ini. Bila X sama dengan X0 gitu ya, berarti anggaplah ini Fx sama dengan Fx0 kayak gitu kan. Berarti gitu ya, kalau kita nyari P1x berarti sama dengan A0 ditambah A1 X dikurangi X0 gitu ya. Nah A0 nya adalah A0 ditambah A1 kali, karena X sama dengan X0 berarti kan dia 0 gitu ya, berarti A0 gitu, otomatis gitu ya. Nah dari sini kita tahu gitu ya, berarti untuk P1x0 gitu ya, untuk A0 itu sama dengan nilainya dia sendiri gitu ya, Fx0 gitu atau Y0 gitu. Sedangkan gitu ya, untuk X1 nya gitu, berarti kita menggunakan persamaan bila X sama dengan X1 gitu ya, maka Fx1 gitu ya sama dengan A0 ditambah A1 X dikurangi X0 gitu kan. Nah kita masukkan A0 ditambah A1, X nya sama dengan X1 dikurangi X0 kayak gini kan gitu ya. Berarti gitu ya, kalau dirubah karena kita pengen tahu yang ini, berarti kan A1 X1 dikurangi X0 sama dengan gitu ya X1 dikurangi A0 gitu. A0 tadi itu kan sama dengan dia gitu ya, berarti A1 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Gampang kan gitu ya. Nah ini juga bisa ditulis bentuk ini gitu ya, ekspresi ini itu sama dengan A1 sama dengan F kurung kotak gitu ya, X1, X0. Ini nama lainnya gitu. Kalau ini dijabarkan bentuknya seperti ini kayak gitu. Gampang gitu ya. Ini untuk mendapatkan A0 itu dirinya sendiri, A1 nya agak lebih ribet gitu ya, lebih panjang gitu ya. Ini untuk yang linear gitu. Terus kemudian pertanyaannya, kalau kuadratik gimana Bu? Sama gitu ya. Kalau ini linear menggunakan 2 poin, berarti kalau ini menggunakan 3 poin gitu. Nah kalau ini gitu ya, persamaannya agak beda gitu. Kalau di sini kuadratik itu jatuhnya adalah A0 ditambah A1 X dikurangi X0 ditambah A2
X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 gitu ya, agak lebih panjang. Tadi saya bilang cuman beda di general equation-nya aja, bagaimana mengekspresikan general equation-nya. Kok direct tadi ya udah sih mah gampang-gampang aja gitu ya, tinggal X pangkat 2 gitu terakhirnya. Kalau ini agak beda gitu ya, bedanya ya ini misalnya kayak gini gitu ya, sama aja gitu ya, sama dengan yang tadi gitu ya. Kalau yang tadi gitu ya, untuk mendapatkan x0 nya gitu masih sama gitu ya. Pertama dianggap x sama dengan x0 gitu ya. Nanti jatuhnya adalah dirinya dia sendiri gitu ya. Dimana ya, di sini aja deh gitu ya. Ketika x sama dengan x0 gitu ya, berarti ketika panjang gitu ya, fx0 ini fx0 ini sama dengan ini general termnya gitu ya, sama dengan a0 ditambah a1. Karena x nya sama dengan x0 berarti ini adalah x0 dikurangin x0 dikurangi x0 gitu ya, ditambah a2 x0 dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 gitu ya. Karena ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, otomatis term ini nggak ada, term ini nggak ada, maka dirinya sendiri kayak gitu. Berarti fx0 nya sama dengan a0 gitu ya. Nah di sini kemudian fx1 berarti sorry. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan ini adalah x sama dengan x1 gitu kan. Nah, x sama dengan x1 berarti kan fx1 sama dengan a0 ditambah a1, x1 dikurangi x0 ditambah a2, x1 dikurangi x0 dikali x1 dikurangi x1 gitu ya. Term ini habis gitu, otomatis tinggal ini aja gitu kan. Berarti kalau dari sini dapat gitu ya, berarti ini salah, fx0 sama dengan a0 gitu ya. Nah dari sini berarti udah ketahuan nih kayak tadi, x1 dikurangi x0 sama dengan fx1 dikurangi fx0 gitu ya. Kemudian A1 sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 gitu ya. Sama aja sih kayak yang tadi gitu ya, fx0 sama dengan a0, ini a1 nya sama dengan ini, sama kan gitu ya, nggak ada beda nih, sama kan gitu ya, sama kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, karena dia butuh A2 berarti gitu ya, kita minta bantuan lagi gitu ya, x sama dengan x2, otomatis fx2 sama dengan a0 ditambah a1 x2 dikurangi x0 ditambah a2 x2 dikurangi x0 gitu ya, dikali x2 dikurangi x1. Nah kalau kayak gini berarti termnya panjang sekali gitu ya, termnya panjang sekali gitu. Nah ini jatuhnya adalah sebenarnya sama aja sih gitu ya. Karena kita nyari yang ini gitu ya, berarti kita pindah ruas, a2 x2 dikurangi x0 kali x2 dikurangi x1 gitu ya, sama dengan fx2 dikurangi a0 nya tuh fx gitu ya, dikurangin dikurangin tadi itu berapa, ini dikurangin ini gitu ya, fx1 fx0 dibagi x1 dikurangi x0 kayak gini kan. Nah kemudian untuk dapatkan A2 gitu ya, berarti term ini gitu ya dibagi sama dengan term ini gitu ya. Ya nanti ujung-ujungnya gitu ya, ujung-ujungnya coba kalian ini kan gitu ya, kalian coba gitu ya, hasilnya berapa sih gitu ya, hasilnya berapa untuk nilai ini gitu ya. Harusnya kalau ini gitu ya, dia itu harusnya itu nanti adalah f x2 dikurangin f x1 dibagi x2 dikurangi x1 dikurangi f x1 dikurangi f x0 dibagi x1 dikurangi x0 per x2 dikurangin x0 kayak gitu. Nah bentuk ini itu gitu ya, sama ini tadi bentuknya adalah kurung kotak gini. Nah ini itu gitu ya sebenarnya adalah f x
X2 X1 sama X0 kayak gitu, sama aja gitu ya. Yang artinya adalah gitu ya, in general gitu ya, so in general for any power we want, atau yang dicari untuk berapapun pangkatnya gitu ya, the general equation itu akan seperti ini, akan selalu seperti ini gitu ya. Tadi gitu ya, misal untuk yang linear berarti P1x gitu ya sama dengan P0 gitu ya, apa namanya ya, P0x gitu ya ditambah A1x dikurangi X0 kayak gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Tinggal ininya aja, termnya aja gitu ya, dimana A0 nya itu sama dengan P0, berarti ini kan sama dengan A0, sama aja kan jatuhnya gitu ya, sama kayak yang tadi di nah sama aja kan, sama dengan ini gitu ya. Jadi general equationnya adalah seperti ini gitu ya, dengan development stage gitu ya, ini gitu ya, mau dia berapapun jatuhnya itu adalah seperti ini gitu ya, jatuhnya adalah seperti itu. Kalian tinggal berapa aja powernya gitu ya, dimana gitu ya nanti A0 itu sama dengan Fx0 gitu, kemudian A1 sama dengan F, ingat beda ya, antara kurung gini sama kurung gini tuh beda. Kalau kurung gini tuh berarti ya udah nilainya dia sendiri, sedangkan kalau ini gitu ya itu adalah X1, X0 yang kalau dijabarkan gitu ya, masih ingat tadi gitu ya bahwa ini tuh adalah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Bentuk ini tuh sama dengan bentuk ini gitu. Kemudian A2 itu sama dengan Fx2 kali X1 kali X0 ini gitu ya, dan seterusnya gitu ya, sampai AN sama dengan Fxn xn min 1 bla 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 sampai X0 gitu ya, dimana gitu ya sama aja kayak yang tadi gitu ya. Berarti kalau untuk ini gimana Bu gitu ya, bukan yang itu, kalau yang untuk ini gimana Bu gitu ya, saya ganti gitu ya, untuk yang ini gimana gitu ya, sama aja gitu ya. Berarti F X2 X1 X0 gitu ya, itu tuh sama dengan F X2 X1 dikurangi F X1 X0 dibagi X2 dikurangi X0 kayak gitu. X2 dikurangi X0 ya, X2 dikurangi X0 gitu ya. Nah ini kan bisa dijabarkan jadi ini bisa dijabarkan jadi ini, jadi dia bersusun gitu ya. Jadi Newton ini bersusun banyak gitu ya, semakin banyak ininya susunannya semakin banyak gitu ya. Nah sama gitu ya, supaya lebih paham gitu ya, kita coba ke kita coba ke ini langsung gitu ya, ke contoh soalnya sama contoh soalnya sama gitu ya. Coba cari base fit atau functionnya gitu ya untuk linear, second, third, fourth gitu ya. Kalau dia misal 2 di belakang koma gitu ya. Nah kemudian menggunakan third order gitu ya, kan tadi udah pasti dapat ya functionnya. Coba cari distance, jarak gitu ya antara droplet yang terobservasi pada T11 hingga T16, kemudian cari percepatannya pada T16 kayak gitu. Nah langsung aja. Nah interpolation Newton method gitu ya, sebenarnya sama aja sih gitu ya dengan yang tadi. Yang penting kita paham general equationnya. Jadi poin utama di interpolation tuh 2. 1, kalian paham yang diminta itu apa equationnya, apakah dia linear, apakah dia kuadratik. Nah kalau udah tahu berarti konsekuensinya adalah kalian harus pertama adalah metodenya direct, apakah itu direct, apakah itu Newton. Habis itu kalian harus tahu apakah dia linear, kuadratik atau apa gitu ya. Nah kalau dari linear, kuadratik itu kan tadi gitu ya, beda metode, beda general equation gitu ya. Berarti yang pertama adalah general equation gitu ya, ini ngikutin metode gitu ya. Nah dari metode
kalian nanti akan diminta gitu ya. Kalian harus tahu ini dia minta linier atau minta kuadratik atau apa. Nah, kalau dari sini konsekuensinya adalah pemilihan poin gitu ya. Jadi kalau misalnya linear berarti butuh 2. Kalian harus tahu 2 itu dapatnya dari mana dan yang mana gitu ya. Kalau kubik dia butuh 3, itu dapatnya dari mana dan mana, kayak gitu. Nah, ini masih sama gitu ya, karena tadi yang diminta adalah 16, berarti 16 itu di sini gitu ya. Berarti V16 yang ditanya gitu. Nah, nanti yang pertama adalah disuruh yang linear gitu ya. Nah, linear berarti kan sama gitu ya. T0 sama dengan 15, T1 sama dengan 20. Masih ingat, cuman bedanya adalah di bagaimana mengekspresikan gitu ya. Berarti gitu ya, VT sama dengan A0 ditambah A1 T dikurangi T0, kayak gini kan. Nah, kalau dari sini kita ini adalah general equation-nya gitu. Nah, dari sini kita tahu untuk mendapatkan A0 adalah nilainya dari nilai si VT itu sendiri gitu ya. Masih ingat tadi gitu ya. Berarti sama dengan ini gitu ya, 362,78. Nah, di sini yang agak ribet adalah A1-nya gitu. Di mana A1 tadi jangan lupa seperti ini. T1, T0 gitu ya. Artinya adalah FT1 dikurangi FT0 dibagi gitu ya T1 dikurangi T0 gitu ya. FT1 gitu ini 517,35 dikurangi 362,78 dibagi 5. Kayak gini kan. Cukup gampang, itu nanti hasilnya adalah sesuatu. Nah, dari sini balik lagi diambil di sini. Berarti VT sama dengan A0 diketahui, A1 diketahui, T dikurangi T0. T0-nya adalah 15. Nanti akhirnya dapat persamaan fullnya seperti apa gitu ya. Nilai ininya gitu, apa nilai ininya. Terus nanti dimasukkan 16 berapa, dimasukkan ke persamaannya. Udah deh dapat kita. Ini untuk yang linear gitu ya. Kemudian untuk yang kuadratik gitu ya. Kalau kuadratik berarti dia butuh 3 titik gitu ya. Udahlah, pemilihan titik tadi masih sama gitu ya. Karena tadi 16 berarti dia lebih dekat ke 10 instead of yang 22,5 gitu ya. Berarti di sini T0-nya sama dengan 10, T1-nya sama dengan 15, T2-nya sama dengan 20 gitu ya. Berarti di sini A0-nya sama dengan VT0 gitu ya, berarti adalah 227,04 gitu ya. Kemudian A1-nya berarti adalah function ya, sama aja sih gitu ya, T1, T0 gitu ya. Berarti di sini adalah VT1 dikurangi VT0 dibagi T1 dikurangi T0 gitu ya. Nah, ini nanti dimasukkan aja, hasilnya nanti ketahuan. Nah, di sini A2-nya berarti VT2, T1 dan T0. Masih ingat gitu ya. Sepanjang ini gitu ya. Berarti ini kalau dijabarkan adalah T2, T1 dikurangi T1, T0 dibagi T2 dikurangi T0. Ini dijabarkan lagi menjadi VT2 dikurangi VT1 per T2 dikurangi T1 dikurangi VT1 dikurangi VT0 per T1 dikurangi T0 per T2 dikurangi T0 gitu ya. Nanti masukkan aja nilai-nilainya, nanti ketahuan berapa. Udah, kalau udah dimasukkan ke persamaan umumnya, dimana persamaan umumnya tadi adalah untuk yang kuadratik gitu ya. Kuadratik berarti VT sama dengan A0 ditambah A1 VT A1 kali T dikurangi T0 ditambah A2 kali T dikurangi T0 dikali T dikurangi T1 gitu ya. Nanti dapat persamaannya berapa. Setelah dapat ininya di replace saja pakai 16, nanti dapat nilainya berapa gitu ya. Sama untuk untuk yang kubik juga masih sama gitu ya. Berarti nanti kalau yang kubik C kubik itu cuman beda di T0, T1, T2, T3 gitu ya, dimana T0 nya itu adalah 10,
kemudian T1 nya 15, ini adalah 20, dan T4 nya T3 nya adalah 22,5 gitu ya. Jadi nanti untuk mendapatkan A0 A0 itu pasti sama dengan VT0 gitu ya. A1 sama dengan VT1, T1 sama T0 gitu ya. A2 sama dengan VT2, T1, T0 gitu ya. Kemudian A3 nya berarti panjang lagi gitu ya, VT3, T2, T1, T0 gitu ya. Nah ini masing-masing gitu ya. Kalau tadi kan udah jelas ya dijabarkan, berarti kan kalau ini saya coba jabarkan, berarti kan sebenarnya dia adalah VT3, T2, T1 dikurangi VT2, T1, T0 dibagi T3 dikurangi T0. Kemudian ini dijabarkan lagi menjadi VT3, T2 dikurangi VT2 dikurangi T1 dibagi T3 dikurangi T1. Ini dijabarkan menjadi VT2, T1 dikurangi VT1, T0 dibagi T2 dikurangi T0 per T3 dikurangi T0. Kemudian dijabarkan lagi gitu ya. Ini jadinya adalah VT3 dikurangi VT2 per T3 dikurangi T2 ini VT2 dikurangi VT1, T2 dikurangi T1 per gitu ya, T3 dikurangi T1 dikurangi VT2 dikurangi VT1 per T2 dikurangi T1, ini VT1 dikurangi VT0 per T1 dikurangi T0 per T2 dikurangi T0 per ini jangan lupa T3 per T0. Udah substitusi aja nilainya gitu ya untuk semua ini gitu ya. Untuk semua ini disubstitusi nanti dapat gitu ya hasilnya berapa gitu ya. Makanya tadi saya bilang gitu ya, kalau Newton itu bertahap gitu ya, bertahap. Jadi semakin banyak T-nya ya udah tahapannya makin banyak gitu ya. Karena yang tadi gitu ya, karena ini ada 4 berarti ya ada tahapannya sebanyak itu sampai akhirnya nilainya bisa dimasukkan semua. Kalau udah tinggal masukkan aja ke general equation-nya bahwa A0 ditambah A1 T dikurangi T0 ditambah A2 T dikurangi T0 kali T kurangi T1 ditambah A3 T dikurangi T0 T dikurangi T1 T dikurangi T2 gitu ya. Nanti dimasukkan A0 ketahuan, A1 ketahuan, A2 ketahuan, A3 ketahuan gitu ya. Kalau emang diminta 16 ya udah tinggal T-nya dimasukkan 16, T0 nya tadi 10, T1 nya 15, T3 nya 20 gitu ya. Kemudian T4 nya 22,5 gitu ya. Udah deh dapat gitu ya. Tapi ingat ini berarti hanya dapat digunakan, persamaan ini hanya dapat digunakan ketika T-nya itu antara 10 sampai 22,5. Karena ini 16 maka masuk. Tapi kalau ternyata kalian disuruh T-nya 25 gitu ya, persamaan ini nggak bisa digunakan gitu ya, karena di luar dari poin yang ada gitu ya. Mudah kan? Gampang gitu ya, sangat gampang gitu ya. Nah kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah berapa distance gitu ya, distance gitu, jarak. Nah ngomongin jarak gitu ya, antara T11 sama T16 gitu ya. Otomatis kalau T11 sama kenapa sih tulisannya jelek banget, T11 sampai dengan T sama dengan 16 gitu ya. Berarti kalau di sini gitu ya kita bisa menggunakan yang tadi gitu ya. Kan tadi dimintanya untuk yang fourth ya. Berarti kan kita bisa menggunakan persamaan yang dia menggunakan 4 titik gitu ya. Karena apa? Karena ya mengakomodir ini gitu ya, mengakomodir ini, karena kan tadi dimintanya berapa tadi, yang port saya lupa gitu ya. Jadi kayak gini gitu ya, kan udah ketahuan tuh VT nya berarti berapa gitu ya, karena kan tadi setiap ini kan beda-beda ya, setiap bentuk itu kan beda-beda gitu. Nah kalau dari sini distance gitu ya, berarti jarak antara S16 ke S11 gitu ya, itu sama dengan integral dari si VT dt antara 11 sampai 16.
Tadi kalau udah dapat VT-nya diintegralkan aja, kemudian dimasukkan batasnya 11 sampai 16. Nanti hasilnya itu adalah meter gitu ya. Nah, sedangkan untuk akselerasi gitu ya. Akselerasi itu adalah turunannya gitu ya. Berarti D dt V DDT dari VT gitu ya, dengan T sama dengan 16. Kalau tadi udah tahu VT-nya berapa, diturunkan kemudian dimasukkan 16, nanti hasilnya adalah S kuadrat gitu. Udah gampang kan gitu ya, cuman ribet. Finally, thanks for watching this video. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, have a great day, and bye bye.